Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Winda Melantika dalam Warta Cagar Budaya. Dan kali ini saya sudah berada di Candi Prambanan yang merupakan salah satu warisan budaya dunia. Dan tentunya dulunya Candi Prambanan ini ditemukan dengan kondisi yang masih runtuh dan saat ini bisa kita lihat bersama sudah berdiri dengan kokoh berkat para pelestari budaya dan juga juru pugar. Dan di episode kali ini nantinya saya akan mengulik kisah inspiratif dari salah satu pelestari cagar budaya. Siapakah beliau? Ikutin perjalanan saya terus. Belum bisa memahami bagaimana pentingnya cagar budaya. Batu putih ini ada takian-takiannya seperti Kita ini. generasi muda yang mewarisi kekayaan budaya wajib untuk ikut melestarikan cagar budaya. Nah pemirsa, kali ini saya sudah bersama Bapak Thomas Aquino Sunarto. Beliau ini adalah seorang arkeolog yang dulunya pernah menjabat sebagai Kepala Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala yang saat ini telah berganti nama menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Yuk langsung kita sapa beliau. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Gini Pak, saya ingin bertanya-tanya, Bapak ini kan salah satu seorang arkeolog dan juga pelestari cagar budaya. Nah, apa sih Pak yang melandasi Bapak ini sampai sekarang ataupun dulu ya, kok suka sama dunia-dunia cagar budaya gitu Pak? Nah, gini ceritanya ya sedikit agak panjang, ya saya ke belakang dulu. Sebelum saya ke Purbakala itu kan saya dulu di desa rumah saya di Sleman sana, kan ada temuan benda-benda cagar budaya yang diwadahi oleh tempat yang namanya kendi itu dari perunggu, kemudian dibungkus dengan ijuk. Nah itu isinya perhiasan banyak sekali. Nah itu terus dibawa kemana saya nggak tahu. Setelah itu kebetulan Fakultas Sastra kan ada pendirian baru arkeologi ilmu Purbakala. Itu pertama kali saya angkatan pertama kali tahun 62. Itu di kuliah di mana Pak dulu? Di Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Oke. Ya, itu saya di sana. Kemudian setelah itu tahun 65 kan terjadi G30S PKI, ya itu sehingga agak kacau kuliahnya. Tahun 68 awal itu saya langsung nusun skripsi sarjana mudanya, setengah tahun selesai. Konsultannya kebetulan kepala sini Pak Sudiman. Nah, kemudian Pak Diman yang konsultan, kemudian yang nguji. Setelah nguji demikian selesai, saya langsung diajak, ditari, Tok, kalau ini nyebut saya kan Tok, ikut saya yang bantu di kantor. Itu begitu ceritanya. Lah terus saya masuk ke kantor di Prambanan, namanya dulu Kantor Cabang 1, LPPN, Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional Cabang 1. Nah, cabang 2-nya itu di Bali, cabang 3 di Mojokerto. Itu wilayahnya cabang 1 itu Jogja, Jawa Timur dulunya. Di sini statusnya itu apa ya? Juru pelihara. Belum pekerja tetap gitu ya Pak? Belum ya, karena gajinya itu diambilkan dari pemeliharaan. Kan jadi ikut sama dengan juru pelihara itu. Ya. Berapa gajinya? Berapa Pak zaman? 2.500. 2.500. Tapi uang dulu. Ya, itu saja keluarnya. Itu sering-sering setengah tahun sekali, paling cepat triwulanan, karena model dulu kan KPN-nya kan begitu, keluarnya uang itu kan begitu untuk gaji. Lah untuk kantor, saya lihat itu pegawainya itu banyak yang tua-tua itu dari peninggalan Belanda, tapi disiplinnya begini, ya. Buta huruf. Kemudian cara beliau-beliau ini untuk bisa melestarikan ataupun mungkin ada kode-kode tertentu ya Pak, mungkin setiap batu atau seperti apa, itu seperti apa? Kalau sekarang kan mungkin kalau kita ingin melestarikan kita mungkin bisa lebih mudah karena banyak sosial media gitu ya Pak. Kalau zaman dulu seperti apa Pak? Sekarang kaitannya dengan tugas mereka, karena buta huruf, itu di situ ada 2 kelompok, yaitu namanya suker. Suker artinya apa Pak? Itu bahasa Belanda ya. Bahasa Belanda. Itu pencari. Kemudian dan steller. Steller itu tukang stel, ya. Nah, pencari dan suker dan teller ini harus kerjasama. Mencari, kemudian disetel. Nah ini mereka itu karena buta huruf. Ini saya ceritakan namanya Pak Arjo Kimin, ya. Itu sudah pensiun ya. Itu karena nggak bisa baca nulis, itu membawa, kalau mencari batu keliling, itu membawa lidi, sapu lidi tahu ya? Sapu lidi? Itu untuk mengukur. Oh
iya. Karena tadi kan nggak buta huruf, nggak bapak garisan atau meteran, nggak. Meteran ya, Pak. Ya, pakai lidi. Nah, kemudian kalau lidi ini kemudian dibawa setelah diberi tanda atau mungkin diputus atau apa pokoknya terserah mereka. Itu nanti kemudian dicocokkan dengan yang dicari itu. Oh, kok cocok. Nah, setelah cocok baru manggil pegawai yang lain tukang angkut-angkut. Nah, itu ngangkutnya itu karena batunya besar-besar sini. Itu mesti pakai pikulan tuh berempat. Jadi malang begini sama gini. Jadi sini dua, sini dua. Ya, itu pakai sandat. Ya, sandat itu dari apa dadung itu apa namanya? Tambang ya. Tambang tapi dari besi, baja. Nah, itu yang dipikul kemudian sampai sana. Pernah terjadi karena tidak cocok, artinya setelah diambil, udah dipikul di bawah sana, ternyata nggak cocok, dia dimarahi Pak Arjo Kimin tuh. Lah udah ngoyo-ngoyo sana nggak kanggo, nah, itu ya tidak terpakai. Nah, akhirnya dia hati-hati sekali. Nah, kalau zaman dulu itu untuk seperti menggambar apa ya Pak, mungkin lokasi ataupun seperti apa gambaran-gambaran arca yang mungkin masih berceceran atau mungkin belum ditemukan. Kalau sekarang kan kita lebih mudah, kita ada teknologi komputer ya Pak ya, kita bisa gambar lewat situ. Kalau zaman dulu berarti gambar tangan ya Pak? Iya, gambar tangan. Kalau gambar nggak ada, gambar harta itu nggak ada. Gambarnya itu gambar batu ini. Nah, jadi susunan batu itu yang digambar. Baik dari percobaan, seperti banyak tadi saya lihat, itu digambar dulu. Ya, kemudian dari percobaan itu kalau sudah nanti gambarnya disambung-sambung, akhirnya namanya gambar rekonstruksi di atas kertas. Itu sudah tahu jadi candinya nanti seperti ini. Itu ada. Nah, nanti kalau dipugar, paling-paling bedanya beberapa senti. Tapi tidak ada masalah ya Pak ya antara sistem dahulu yang gambarnya pakai tangan sama sekarang itu sama saja ya Pak ya? Ya, sama saja. Justru saya ingin tanya, apakah pencarian bisa dengan teknologi baru yang ini? Mencari loh ya? Mencari. Menyusun percobaannya apakah dengan mesin? Ya, itu. Dulu kan modelnya kan tradisionalnya. Jadi kalau membongkar candi dari atas itu batu yang akan dibongkar itu dengan sistem pelorotan, pakai papan itu loh, peluncur, papan peluncur ya supaya tidak rusak di bawah sana itu dikasih ban supaya jatuhnya empuk. Jadi pokoknya gores pun nggak boleh, ya kasih ban, blek gitu tuh. Nah, kemudian itu kalau nanti menaikkan pada waktu mugaran Pak, ya tenaga aja tekniknya membuat itu pakai ontel begini, ya. Itu untuk seperti keranjang itu untuk mengangkat batu ke atas itu dengan ini Seperti semacam katrol ya Pak ya? Tapi dengan tangan ya. Ini ya toh. Kalau dulu itu jumlah pekerjanya ada berapa Pak? Jumlah pekerjanya itu sekitar 300-an. Berarti apakah dulu itu ada semacam apa ya Pak, pembelajaran untuk teman-teman pekerja ini untuk seperti apa untuk mencocok-cocokkan batu gitu atau gimana Pak? Iya. Jadi memang si pencari sama tukang setel ini mengkader, ada kaderisasi, ya. Karena nanti dia sudah nggak kan harus yang meneruskan. Ya, dari kaderisasi itu saya terus terang aja salut dengan dua orang, Pak Bejonoto pencari, juga penyetel, Pak Arjo Kimin pencari dan pencari, itu dua orang itu jasanya luar biasa. Itu yang membimbing, mengkader sehingga sekarang banyak kader-kadernya. Pokoknya itu ya, mengenai teknik dulu tradisional itu kalau nanti ditinggalkan sama sekali itu sayang. Ya, karena apa? Ada yang tidak bisa diselesaikan dengan teknologi baru. Tadi seperti tadi saya katakan, nusun percobaan, mencari coba. Saya ingin tahu apakah bisa dengan itu. Oke, nah kemudian yang dari zaman dulu ya Pak ya, yang mungkin sudah diperjuangkan oleh Pak Sunarto dan juga teman-teman untuk mendirikan membangun kembali ini, menyusun candi kembali, itu kira-kira candi apa saja Pak yang mungkin saat ini memang sudah berdiri? Nah begini, untuk kalau itu waktu itu kan belum ada proyek. Proyek itu baru tahun Repelita itu tahun berapa ya, 76 kalau salah ya. Jadi ada Repelita itu 74, saya agak lupa itu. Adanya Repelita itu akhirnya diproyekkan. Nah kalau diproyekkan ini yang saya kenangan saya pertama kali itu karena proyek dulu kan dikirim dari Jakarta. Sasarannya ini, uangnya ini. Ya, itu. Nah, itu di Banyunibo. Ya, di Banyunibo Cepit sana. Itu hanya atapnya saja. Ya, kemudian dari Banyunibo kemudian ke Sambisari.
Nah, Samisari itu sebenarnya sudah dimulai tahun waktu ditemukan kan tidak salah tahun 66 kan tidak salah tahun 67. Itu masih terpendam di bawah tanah. Ya, mungkin sudah pernah sana? Sudah pernah, Pak. Nah, itu kan dulunya rata. Iya. Nah, itu digali selama 10 tahun, tapi secara rutin, belum ada proyek. Karena proyeknya kan mulai Repelita. Ya, itu masih digali secara rutin. 10 tahun itu hanya bisa menampakkan candinya induk saja. Ya. Yang lainnya masih tertutup. Belum. Nah, karena itu saya proyekkan, akhirnya itu bisa nampakkan semua, tapi dengan satu kebijakan. Terus terang aja kebijakan. Kenapa kebijakan? Kalau tidak dengan kebijakan, nggak mungkin menggali sekian meter kubik tanah yang menguruk tuh. Itu kan di bawah 6,5 meter di bawah permukaan Candi Samisari itu. Nah, ini kemudian akhirnya saya ambil kebijakan, ya, tanah yang sekian ribu meter kubik itu kalau hanya dengan gali orang per orang digaji harian, itu hasilnya paling-paling 1 meter kubik 1 hari. Hanya waktu itu untuk mempercepat menggali tanah, ya itu karena teruruk 6,5 meter, ya. Ini kan tidak mungkin digali secara arkeologis, ya, kan nggak mungkin, ya, dengan petak-petak itu. Itu karena itu tanah uruk. Akhirnya saya sewakan itu untuk ngeruk itu loh. Oh, iya. Bulldozer apa itu. Nah, kebetulan waktu itu membuangnya itu enak. Karena apa? Karena pas membuat jalur lambat di daerah kawasan itu yang perlu diuruk kan sawah. Nah, itu dari sini dibawa ke sana untuk nguruk itu. Ini satu rangkaian yang memudahkan. Kemudian baru Boko, setelah Boko Prambanan. Prambanan itu pertama kali adalah Candi Brahma. Itu selesai, kalau tidak salah sekitar 5 tahun. Kemudian Candi Wisnu, ya, selesai. Kemudian 3 ini Candi Perwara itu yang Wisnu, Garuda, Angsa itu bersama-sama. Ya, baik, terima kasih Pak Sunarto atas waktunya. Semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sunarto bisa menjadi perhatian kita bersama, terutama para generasi milenial untuk tetap mencintai, melestarikan, dan juga merawat cagar budaya. Seperti itu Pak Sunarto, terima kasih atas waktunya. Saya jalan-jalan dulu ya Pak. Monggo. Nah pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama arkeolog dan juga pelestari cagar budaya Pak Sunarto. Berkat kerja keras dan juga dedikasi yang tinggi dari para pelestari cagar budaya, kita semua saat ini bisa menyaksikan warisan budaya adiluhung dari para leluhur. Para pelestari cagar budaya tidak hanya melestarikan warisan budaya dalam bentuk fisik saja, melainkan nilai-nilai agama, budaya, ilmu pengetahuan, dan sejarah yang terkandung di dalamnya. Yang semua itu bisa menjadi pedoman bagi kita untuk kehidupan yang lebih baik. Akhir kata, saya Winda Melantika pamit dan sampai jumpa di episode berikutnya.